Pembicara Netpi kita kali ini adalah pria kelahiran dari kota Palu, Sulawesi Tengah ini memilih merantau dan kuliah di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta dan berhasil meraih gelar sarjana tekniknya. Beliau berkenalan dengan bisnis TNS ini di akhir masa kuliahnya. Pada awalnya beliau sangat antipati dengan bisnis ini dan belum tertarik untuk bergabung. Tapi pada akhirnya beliau bergabung dan berubahlah pandangan negatifnya terhadap bisnis TN ini. Dalam kurun waktu 2,5 tahun, beliau berhasil mendapatkan reward luxury car, sebuah mobil Mercedes C230 Sport dari TNS. Beliau dikenal sebagai leader pekerja keras dengan semangat yang luar biasa. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu pembicara terbaik di level Asia Pasifik. Dan bisnisnya sudah berkembang tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Mari kita belajar dari Bapak Abdi Suardin. Hari ini saya cuma coba memberikan warna apa yang sudah kami jalankan dengan bisnis ini kepada semua teman-teman yang lagi berjuang-berjuangnya di Tiansi. Ya, aplaus buat Bandung, luar biasa sekali. Nama saya Abdi Suardin. Saya menjalankan bisnis ini dari 2003 sampai sekarang. Berarti sudah masuk tahun ke-15 saya menjalankan bisnis ini. Banyak sekali suka dan duka. Jadi dukanya lebih banyak daripada sukanya. Cuman sukanya di akhir. Ya, sukanya di akhir. Nanti itu yang akan saya bagi sama Anda semuanya. Tapi ada dua nih. Biasanya kalau orang ikut CPM saya itu ada dua kejadian. Yang pertama dia bisa jadi majesty. Yang kedua dia berhenti. Muntaber. Mundur tanpa berita. Nah, selama perjalanan saya 15 tahun ya, 15 tahun. Ya, beda zaman beda tantangan ya, beda zaman beda tantangan. Kalau zaman dahulu tantangan kita itu dengan orang negatif. Orang negatif yang belum tahu mengenai yang namanya MLM. Ya, jadi negatif bilang bisnis ini, mana ada sih bisnis kayak gini? Nggak mungkin ada bisnis kayak gini. Mana ada sih bisnis dalam jangka 2 tahun punya penghasilan 40 juta per minggu? Mana ada sih bisnis yang dalam jangka waktu 3 tahun bisa punya mobil mewah? Itu tantangan kita dulu. Tapi tantangan sekarang bukan itu lagi. Tapi orang-orang yang sudah bergabung di bisnis ini, terus dia gagal, ya, terus dia jadi racun. Jadi misalnya kita presentasi orang nih. Kita presentasi orang. Dia ngomong apa? Wah, saya udah tahu Tiansi tuh dari teman saya. Saya 5 kali di presentasi Tiansi. Semuanya saya tolak. Kan kayak gitu ya. Semuanya rata-rata seperti itu. Itu tantangannya. Nah, untuk jalanin Tiansi Bapak Ibu sekalian. Untuk jalanin Tiansinya sebenarnya simple. Sama seperti bisnis-bisnis di luaran. Gak ada yang beda dengan bisnis di luaran. Ya cuman mungkin hari ini saya coba mereview lagi gitu ya. Mereview lagi apa yang sudah upline Anda sampaikan. Ya, dan apa yang sudah sistem sampaikan kepada Anda semua. Ya, cuman dengan gaya bahasa saya Bapak Ibu sekalian. Siapa yang kita samain frekuensi dulu ya? Boleh ya? Siapa yang pengen jadi God Lion? Diulangin. Masih ada yang ragu-ragu. Itu di atas tembus langit loh. Itu doa loh ya. Siapa yang pengen jadi God Lion? Luar biasa Bandung, aplaus buat Anda semuanya. Apapun resikonya, yang benar. Apapun resikonya, harus tembus God Lion. Mau hujan? Nggak ada masalah ya? Oke. Bonyok-bonyok mau? Mau? Yang penting God Lion. Bonyok-bonyok. Bakpao gitu, kayak petinju Muhammad Ali itu loh. Mau? Yang benar. Mau. Hati-hati gak sinkron antara hati dan pikiran loh ya. Apapun resikonya, untuk mencapai sebuah sukses, ya memang apapun ya. Jadi tingkatan masalah orang itu pasti berbeda-beda. Pasti berbeda-beda. Sesuai dengan dosa masing-masing. Kalau dosanya sedikit, belum tentu masalahnya sedikit.
Jadi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tapi yakin saja Tuhan sudah mendesain masalah itu. Itu sesuai dengan kapasitas umatnya masing-masing. Sudah didesain. Ya, kalau kita yakin Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang, ya harusnya dengan penciptaan masalah tersebut harusnya kita bersyukur, betul nggak? Nah, seperti itu. Nah, sukses itu berpola, gagal juga berpola. Ya, di Tiansi sama. Menjalankan MLM Tiansi itu sama. Menjalankan MLM, network marketing Tiansi, itu sama. Sukses berpola, gagal berpola. Ada polanya untuk sukses dan ada polanya gagal. Bisa ketahuan. Pelajari pola sukses untuk diikuti dan pelajari pola gagalnya untuk dihindari. Nah, pola suksesnya seperti apa? Pola suksesnya mengikuti semua apa yang dianjurkan sistem. Tidak ada, pokoknya misalnya begini Pak, Anda pengen sukses, ya Anda harus hadir di pertemuan, titik. Titik, nggak ada koma. Untuk sukses, Anda harus dengerin Netpi, titik, nggak ada koma. Untuk sukses, Anda harus dengerin starter pack, titik, nggak ada koma. Banyak orang yang gagal di luaran, kenapa pada saat kita tanya, ternyata mereka belum starter pack aja belum punya. Netpi aja nggak tahu. Sekedar tahu Tiansi doang, tapi sekedar tahu Tiansi, produknya doang. Sistemnya aja belum pernah dijalanin. Nah, jadi kalau kita mau pelajari suksesnya orang-orang Tiansi seperti apa? Suksesnya orang-orang Tiansi, dia mengikuti sistem. Mengikuti 7 langkah, 7 kebiasaan, sama 3 prinsip dasar. Tidak ada yang lain. Seperti itu memang anjurannya. Pak, ada cara lain nggak? Ada cara berbeda nggak? Untuk bisa langsung sukses? Nggak ada. Anda mau tanya sama siapapun, bahkan Anda tanya sama Pak Rizky pun, Pak Rizky akan bilang, proses, Anda harus ikutin prosesnya. Nah, banyak orang gagal, kenapa? Karena tidak berani berproses. Takut berproses. Proses misalnya, proses yang paling sering apa Pak di bisnis ini? Ditolak orang, betul nggak? Dihina orang? Dihina orang, dicaci maki orang, betul nggak? Bahkan ada yang digebukin orang. Macam-macam. Difitnah orang. Sering. Nah itu prosesnya. Kalau Anda nggak berani jalanin itu, Anda nggak berani terima itu, saya bilang sama Anda, di bisnis manapun Anda nggak bakal sukses. Nanti saya akan cerita bedanya mental kuadran kiri dengan mental kuadran kanan. Yang paling susah di bisnis ini itu sebenarnya bukan masalah omset, selling produk, bukan. Bukan masalah Anda approaching orang, Anda ketemu sama orang dan orang itu join, bukan itu. Tapi di bisnis ini itu bicara leadership. Bicara leadership, itulah bedanya kuadran kiri sama kuadran kanan. Di kuadran kanan, leadership itu keharusan. Yang namanya leadership itu suatu keharusan. Nah, kalau Anda cuman melakukan bisnis ini sekedar sponsoring orang aja, tanpa mengikuti sistem, berarti Anda akan susah untuk menjadi seorang leader. Kalau Anda menjalankan bisnis ini hanya sekedar jualan saja, Anda akan susah. Jadi makanya Anda harus masuk ke sistem. Di mana-mana Pak. Misalnya nih, Anda makan tuh. Makan molen ya. Bandung ini terkenal sama itu. Makan, terus Anda masukin ke dalam mulut. Terus keluarnya di mana? Di sini kan? Beda bentuk kan? Antara yang dari sini ke sini kan? Bener nggak? Ada nggak cara lain untuk membuat molen ini berbentuk sama seperti tadi? Tanpa masuk ke mulut. Ada nggak? Masuk ke telinga, terus kenyang gitu. Nggak ada. Satu-satunya cara Anda harus masukin ke mulut. Satu-satunya cara Anda kalau pengen seperti leader-leader Anda di depan,
Anda harus masuk ke dalam sistem. Anda harus mulai masuk ke pintu masuknya sistem. Nah, begitu. Nah, ini dia. Kita di mana, Pak? Kita kuadran mana? Ini ya, B. Kita di B. Kuadran B. Bedanya kuadran kanan sama. Jadi gini. Business School bilang, Robert T. Kiyosaki ngomong di Business School, dia bilang sebenarnya yang susah itu bukan pada saat kita dihina orang, bukan. Yang susah itu bukan pada saat kita downline kita berhenti, bukan itu. Tapi yang susah adalah mental berpindah kuadran. Ini yang banyak orang tidak sanggup. Misalnya, kalau di kuadran kiri, Anda melakukan sesuatu atas perintah. Ya, atas perintah. Kamu sana bikin kopi, kamu sana fotokopi, kayak gitu ya. Tapi kalau yang namanya kuadran B atau kuadran kanan, semua dilakukan atas goals, impian. Karena dialah pemilik bisnis. Nah, yang sulit adalah kita ini rata-rata bapak kita bermain di kuadran kiri. Pegawai, karyawan. Jadi otak kita ini selama berpuluh-puluh tahun terinfluence dengan nilai bagus, kerja di tempat yang bagus, iya enggak? IP yang bagus, kerja di tempat yang bagus itu ukuran sukses. Influence-nya kan kayak gitu. Makin sibuk, makin sukses. Kan begitu kalau dari orang tua kita kan. Nah, sedangkan di kuadran kanan ini, Pak, secara mental Anda harus siap pindah. Nah, bagaimana caranya menyiapkan mental? Anda harus masuk ke sistem. Anda harus mulai jalanin sistem. Memang sistem itu nggak pernah kelihatan. Dia kayak unsur mikro gitu. Ya, jadi kayak kalsium ya. Kalsium itu kita minum sekarang, itu efeknya nggak kelihatan. Kayak macam-macam kita nih Pak ya, usia-usia 20-an tahun gitu ya. Saya dan Anda semuanya. Gak apa-apa Pak, muji diri sendiri. Mengedifikasi. Belum berasa Pak kalsiumnya. Tiba-tiba Anda minum kalsium terus tiba-tiba jadi strong gitu. Enggak juga. Yang ada malah mual. Apalagi kalau minumnya langsung 3 box. Habis. Tapi kelihatannya di mana Pak? Kelihatannya di usia 40 tahun ke atas. Baru berasa. Badan pas bangun pegal-pegal. Ya Pak Ben, kayak gitu ya Pak Ben. Pegal, lari udah gak bisa lagi. Yang tadinya bisa lari 10 kilo, sekarang 1 kilo aja udah gak bisa. Jadi kelihatannya nanti 40 tahun. Itu mikronya. Sama kita kalau hadir di pertemuan Pak. Kalau ada 2 pilihan nih, ada 2 pilihan. Pilihan pertama, hari Minggu, bertepatan dengan hari Minggu. Anda harus notok orang. Orang itu mau nikah. Yang harus ditotok itu 10 orang. Totok aura ya. Totok aura. 10. Berarti Anda akan punya penghasilan. Kalau satu orang 100.000 berarti 1 juta. Hari Minggu. Hari Minggu bertepatan dengan OP. Anda pilih yang mana? Ah, bohong. Duit loh 1 juta di sini. OP apa OP? Besoknya kredit motor Anda harus dibayar 500.000. Pilih mana? Totok lah. Bener nggak? Ya nggak muna, totok besok harus bayar utang loh. Iya kan? Nah itu yang sulit. Itu yang sulit. Kalau hadir ke pertemuan nggak ketahuan. Uangnya nggak ngalir. Misalnya tiba-tiba Anda duduk di pertemuan, tiba-tiba ada yang ngasih duit. Pak ini 1 juta Pak ongkos pertemuan. Kalau Anda notok, rame 1 juta ngalir. Nah itulah tadi yang saya bilang gak kelihatan sama sekali. Yang namanya pertemuan, dengar kaset, starter pack, netpi, webinar. Gak kelihatan. Gak kelihatan.
Tapi yakin saja Pak, bisnis ini itu dibangun sama seperti bambu Cina. Bambu Cina itu 5 tahun di awal itu nggak pernah tumbuh. Disiram, dipupukin, nggak pernah tumbuh. Segini-segini aja. Tapi pas 5 tahun ke atas, 2 minggu, 10 meter, jadi tinggi sekali. Di mana sih tumbuhnya? Ke bawah. Tumbuhnya ke bawah, ke akarnya. Jadi dikuatin dulu akarnya. Semuanya. Sama di bisnis ini Pak. Sama. Mental Anda dikuatin dulu. Kalau dulu Anda sering ngeluh, Anda sering caci maki orang mungkin. Di bisnis ini semua diri-diri kita itu diperbaiki dulu. Saya banyak sekali mendapat istilahnya sekolah sukses saya ya sistem. One Vision. Saya bisa jadi seperti ini, itu bukan di mana-mana Pak, di bisnis ini. Di bisnis ini saya bisa seperti ini. Kalau dulu ampun deh Pak, kacau balau. Kalau mau bilang IP cuman 3,2, kebalik 2,3. Dulu kuliah 13 tahun. Bukan karena saya bodoh ya, tapi karena saya goblok. Bedakan. Nah sistem yang bisa membuat kayak gini. Jadi berpindah ini loh Pak. Berpindah kuadrannya itu yang repot. Jadi berpikir kalau hadir di pertemuan, suatu saat saya akan ada di panggung. Suatu saat saya akan memiliki pertemuan. Itu visi. Visi itu Anda nggak bisa dapat dari totok Pak. Atau dari jualan online, atau dari jualan offline. Anda cuma sekedar selling. Anda cuma sekedar memikirkan omset. Tapi bisnis ini jauh di atas itu sebenarnya. Jauh di atas itu. Itulah Robert T. Kiyosaki bilang tadi, leadership adalah keniscayaan. Kepemimpinan itu suatu kemutlakan gitu, mutlak. Gak boleh enggak. Kenapa? Karena nanti Anda akan memimpin grup. Anda bukan lagi memimpin barisan kalsium nih. Anda bisa atur kalsium, siap, gerak. Enggak. Benda mati Pak, yang Anda mau pimpin benda hidup. 1000 grup Anda, 1000 pikiran, 1000 cara, 1000 hati, 1000 tindakan. Jadi Anda harus punya 1001 macam solusi. Untuk menjadi seorang leader yang hebat. Banyak bukti. Orang yang tidak tahu apa-apa, tapi berkat sistem One Vision, itu jadi leader yang hebat. Menjadi leader itu bukan gini Pak. Memang kalau Pak Abdi mah udah dari dulu ditakdirkan gitu untuk jadi pemimpin. Enggak Pak. Saya lahir biasa nangis. Lahir nggak pernah Pak pada saat saya lahir, Bapak Ibu sekalian, nggak ada. Nggak pernah ada kayak gitu. Michael Schumacher lahir nangis. Valentino Rossi lahir nangis. Nggak pernah Valentino Rossi tiba-tiba pada saat dia melahirkan, dia lahir terus dia bilang, "Mama, ambilin motor saya, Ma." Nggak ada. Semuanya berawal dari nol. Kepemimpinan itu sama seperti belajar berenang. Kalau Anda latih, Anda bisa. Tapi kan saya nggak bisa ngomong Pak. Belajar ngomong. Jangan Anda tutup otak Anda Pak. Sekali Anda bilang tidak bisa, otak Anda akan ketutup. Karena itu afirmasi. Selalu bilang insya Allah bisa, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Nggak takabur karena semuanya Allah yang nentuin. Tapi kita buka otak kita dulu. Kalau kita bisa. Ya, jadi yang susah itu adalah berpindah kuadrannya. Bukan cuma sekedar jalanin MLM-nya, bukan. Tapi berpindah kuadran. Dari orang yang bekerja untuk orang lain menjadi orang yang memiliki bisnis. Ya, ngerti ya? Nah, untuk menjadi pemenang di bisnis ini,
Apa yang kita butuhin? 4D aja. Pertama dream, impian. 95% bisnis kita dibangun dengan impian. Kalau impian Anda gede banget, selamat. Anda sudah satu langkah sukses di bisnis ini. Karena 95%. Tetapi yang luar biasanya, banyak orang yang gagal justru bukan di 95%. Di 5%-nya. Teknis, gak mau baca buku, gak mau dengar kaset, gak mau pertemuan. Banyak orang gagalnya di situ. 95% semua orang punya. Semua orang punya. Yang kedua direction. Arah. Apa arahnya? Apa relnya? Kebayang kereta api jalan di luar rel. Apa jadinya Pak? Gak jalan kan? Harus ada relnya. Relnya berkelok-kelok. Iya, tapi kalau di rel pada saat berkelok Anda gak akan pernah bisa out. Karena udah di rel. Direction itu apa? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Terus disiplin, nah ini dia. Orang sukses dan orang gagal itu punya waktu yang sama, 24 jam. Sama-sama punya waktu 24 jam. Orang gagal menyia-nyiakan 24 jamnya, sedangkan orang sukses itu mempergunakan 24 jamnya itu seefisien mungkin. Itu kata disiplin. Banyak kita jalanin bisnis ini, grup udah gede, tapi banyak tidak karuan jalaninnya. Kumpul sampai jam 2, jam 3, udah gak efektif. Bisnis ini tuh profesional. Yang bikin gak profesional kitanya. Bisnis ini tuh luar biasa. Yang bikin bisnis ini jadi biasa-biasa saja kitanya. Iya enggak? Nah, jadi efisiensi waktu itu penting. Hairul Tanjung, itu dia sampai detik ini, itu mempergunakan belasan jam waktunya untuk ngurusin bisnis. Sesukses Hairul Tanjung. Ente, bonus masih 200-300 ribu. Bangun jam 12 siang. Bonus kadang 200, kadang tinggal 2.000 dipotong pajak 2.000 jadi 0. Bangunnya jam 8, jam 9. Habis itu bangun, dengerin musik dulu, Netpi. Habis denger Netpi, satu kaset, 15 menit habisnya. Habis itu kaset berikutnya sampai jam 12. Habis itu dengerin starter pack didengerin. Sambil nonton TV. Lihat, Via Valen bagus nih. Setel Via Valen lagi. Keluar nanti jam 3. Banyak orang ngomongnya jalanin bisnis ini, tapi nggak jalanin bisnis ini. Many people know what they do, but they don't do what they know. Banyak orang tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Dia pengen kejar royal. Dia sudah punya 2 kaki, tinggal tunggu 1 kaki. Upline-nya udah setting. Pak, 1 kaki ini akan jadi gampang sekali. Kalau Anda presentasi 1 orang 1, 1 orang 1, 1 bulan penuh. Berarti 30 orang. Gak mungkin gak ada yang join, betul gak? Tapi yang terjadi, waktu gak efektif. Jam 3 baru keluar, jam 3 itu pun home meeting di grup. Kaki pertama yang sudah gede banget. Padahal kerjaan dia di kaki ketiga. Nyaman Pak, kerja di kaki gede itu nyaman banget loh. Nyaman. Di kaki gede kalau Anda mau home meeting Anda tinggal bilang, halo Pak bantu home meeting. Ya mau bantu. Berapa orang? 10 Pak, kurang. Berapa mau Bapak? 11 deh. 11. Oke Pak, siap 11. Datang. Anda tahu, kalau kerja di kaki yang belum ada, apa yang terjadi? Kabar nggak ada.
Kita yang maksa-maksa, Pak, ayo Pak, home meeting, centang 1 doang. Nanti jam 9 baru centang 2. Enggak dijemput, datang sendiri, naik motor sendiri Pak. Semuanya sendiri, seperti itu. Nah, jadi tahu porsinya. Bagaimana caranya tahu porsinya? Pak, waktu saya ini untuk bangun front baru itu habis. Habis dari mana? Apanya yang habis? Anda bangun jam 12 ya wajar habis Pak. Tapi coba Anda kalau bangun Pak. Anda bangun jam 5. Olahraga dulu. Saya Pak ya. Menguatkan diri saya juga loh. Saya ngomong kayak gini nguatin diri saya juga. Belum tentu saya ngomong kayak gini saya jalanin. Cuman kan saya 3 diamond. Bebas lah. Anda coba. Harus bangun front. Upline-nya udah bilang, prospecting Pak. Dengerin kaset Pak Ruli Wahyudi, prospecting. Sudah Pak, actionnya mana? Pak, mau Anda punya ribuan strategi. Strategi apapun itu. Tidak akan ada gunanya tanpa eksekusi. Walaupun Anda bereksekusi tanpa strategi itu mimpi buruk. Sekali Anda eksekusi tanpa strategi, Anda pokoknya harus crown. Allahu Akbar. Jalan gitu. Tanpa strategi percuma juga. Kerja keras tapi arahnya ke Anda disuruh upline ke Jakarta tapi Anda kesasar ke Tasikmalaya, bener ya arahnya ya? Beda arah ya? Iya. Bekerjalah di kaki yang benar. Kalau sekarang belum royal, bangun royalnya. Apa repotnya Pak? Pak, saya kan belum tahu presentasi. Belajar presentasi. Saya kan belum tahu follow up Pak. Belajar follow up. Justru pada saat Anda nggak tahu itu, Anda belajar itu Pak. Anda sudah mengidentifikasi masalahnya apa. Follow up saya kurang. Saya agak susah ketemu sama orang. Anda belajar approaching sama orang. Semua bisnis gampang. Yang penting jangan banyakin masalahmu. Yang ketiga adalah dedication, kesetiaan. Coba-coba jalanin Tiansi 1. Baru jalanin Tiansi bonus 2 juta, 3 juta tiba-tiba dilihat di Instagram, di Facebook. Mau penghasilan 20 juta selama 6 bulan? Mulai coba-coba. Lihat lagi. Wah ini kayaknya keren. Coba lagi. Anda mau gali sumur, mau nyari mata air. Tiba-tiba ada orang bilang, di situ ada mata air lebih bagus. Anda pindah lagi. Gali mata air. Tiba-tiba ada orang di sana bilang, di situ loh mata airnya dekat. Mata air so dekat gitu ya. Pindah lagi. Gali. Kira-kira bisa dapat nggak mata airnya Pak? Enggak, fokus. Gali 1. Terus gali. Mata air Anda akan dapatkan kalau Anda fokus. Itulah yang namanya kesetiaan. Kalau di agama saya, di Muslim, Allah itu sangat mencintai orang-orang yang setia. Setia dalam hal apapun, terutama dalam pekerjaan. Dalam rumah tangga, semuanya. Kesetiaan itu penting. Karena itu adalah orang-orang yang sangat disukai. Nah, seperti itu, Pak. Nah, impian adalah satu-satunya energi dan bahan bakar yang bersifat gratis, yang menggerakkan kehidupan kita, yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Ada yang masih takut bermimpi? Siapa yang pengen punya Mercy? Masih ada yang ragu-ragu karena di kepalanya Avanza. Dia udah ngelihat nih, datang ke dealer. Wah,
Avanza keren banget, keren banget. Pas dibilang, siapa yang pengen punya Mercy? Mercy, langsung ngeblank dia. Ikut. Pas ditanya, Mercy merek apa? Pokoknya Mercy 381. Mana ada Mercy 381? Impian itu penting, Pak. Tapi punya impian jangka panjang, jangka pendek, sama jangka menengah. Jangka pendeknya apa impian Anda dulu yang sekarang? Misalnya Anda pengen kejar laptop, itu jangka pendeknya ya. Laptop bukan masalah harganya loh, bukan. Rata-rata Anda sudah punya laptop. Tapi panggungnya Pak, itu mahal. Mahal. Beda loh laptop pemberian orang tua dengan laptop dapat sendiri. Anda dapat laptop berarti bonus Anda di atas 1 juta. Betul ya? Bonus Anda di atas 1 juta selama 4 bulan. Berarti bonus Anda 4 juta plus 1 laptop. Taruhlah sekitar 10 juta plus training 2 juta. Berarti Anda dapat total itu 12 juta loh di luar. 12 juta dengan laptopnya sebenarnya. Baru join 1 bulan 2 bulan. Terus bisa dapat laptop. Udah luar biasa belum Pak? Hebat sekali. Habis kejar laptop, kejar yang peringkat-peringkat berikutnya. Kejar yang trip berikutnya. Bagi yang udah dapat laptop, udah royal. Kesempatan loh Korea kita. Banyak kualifikasi berikutnya kan. Kualifikasi nanti kalau Anda Crown Star, Anda Korea Selatan. Kalau Anda CP, Anda akan kami kirim ke Korea Utara. Untuk menyelesaikan konflik di sana. Kalau sebelum berangkat ke Korea Utara, minta keluarga untuk yasinan. Karena pasti Anda nggak pulang. Bermimpi, beranilah bermimpi karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Goals sama mimpi beda loh ya, beda. Goals itu yang kita mau capai gitu, tapi mimpi lebih global. Ya, lebih global. Minggu pertama nih statusnya go DHO. DHO pasti bisa. Crown harga mati. Allahu Akbar. Minggu pertama. Minggu kedua tinggal Allahu Akbar doang. Udah putus asa dia. Minggu ketiga Akbar doang. Minggu keempat dihubungin upline gak bisa udah. Beranilah bermimpi. Tapi makin tinggi mimpimu Pak, makin besar resikonya. Pasti. Makin besar sebuah pertempuran, kemungkinan Anda untuk mati itu lebih besar. Lebih besar. Nah seperti itu. Ya, jadi beranilah bermimpi karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Nah ini kita ya, Anda lihat. Tiansinya gede enggak? Gede banget dong. Fortune 500 Asia ya, kita ya. MLM dengan luas kantor, luas wilayah, luas pabrik itu terbesar di dunia. Nomor 1, MLM nomor 1 terbesar di dunia untuk luas pabrik. Visinya Mr. Lee masuk di Fortune 500. Fortune 500 itu bicara 10 triliun. Ya, 10 triliun. Taruhlah 10 tahun ke depan kita nyampe 10 triliun. Kita nggak usah bicara 1 triliun omsetnya. Kita ambil aja 100 miliar. Berapa bonusmu Pak? Beli keripik Pak. 1 gedung ini Pak penuh. Kita ambil aja 100 juta atau tidak usah deh. 50 miliar deh. Berapa bonusmu? Hitung sendiri. Yang melankolis kan langsung ambil tuh handphonenya, kalkulator. Ngitung terus, kerjanya ngitung terus. Makanya gak pernah action. Karena taunya ngitung doang. Ini One Vision. One Vision kita udah dari 2004. Ya.
Anda belum lahir, One Vision sudah lahir. Jadi ini luar biasa. One Vision itu yang ngadain WHO. Anda kebayang ya, Anda punya 2 perusahaan. Yang satu ngadain trip kemana-mana ya. India, Aussie, kemana nanti, pokoknya nanti ke mana-mana tuh. Ke Cina, kemana-mana. Dan ada satu perusahaan itu yang ke Korea, ke Lombok, ngadain Royal Weekend. Ini Anda didampingin oleh 2 perusahaan yang luar biasa sekali di Indonesia. Anda punya tim yang hebat. Anda punya driver-driver yang handal, yang bisa membawa Anda udah jauh karena mereka udah nyampe di tempat Anda. Mereka tahu medan perangnya seperti apa. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Jadi percaya aja sama mereka. Seluruh upline-uplinemu. Upline aktif ya, aktif. Pak, upline saya pindah MLM Pak. Bukan. Bukan yang itu maksudnya. Yang aktif. Ya, yang aktif. Terus ini Anda nih. Ininya hebat. Tiansinya hebat. One Visionnya hebat. Timnya hebat. Kalau Andanya nggak hebat, Anda nggak mau belajar, kira-kira jadi nggak? Jadi kami sebagai upline tidak bisa menjanjikan kalau Anda pasti sukses bersama kami. Tidak. Tapi yang kami bisa janjikan adalah pendampingan sampai Anda menjadi sukses di bisnis ini. Apa yang kami tahu, kami kasih semua kepada Anda. Jadi makanya percaya aja. Tapi kan upline saya lebih muda daripada saya Pak. Iya, usia. Tapi umur di bisnis ini, dia lebih tua, betul nggak? Namanya kembar beda 2 jam Pak. Jelas ada yang kakak, ada yang adik, betul nggak? Emangnya tiba-tiba kembar itu langsung brojol dua-dua set. Satu keluar dari set, satu keluar dari hidung. Bertepatan. Mereka ngomong sama-sama. Ayo 1, 2, 3 gitu. Ada? Nggak ada. Dan yang paling penting, mau upline-mu seburuk apapun, tapi Allah memilih upline-mu untuk menjadi Anda bisa tahu bagaimana caranya berjuang di Tiansi. Anda bisa tahu Tiansi dari upline-mu. Mau upline orang sehebat apapun, upline-mu satu kehebatannya, yaitu satu. Dia adalah orang yang dipilih Allah untuk Anda bisa berjuang di Tiansi. Selesai. Jadi nanti terima kasih sama upline-upline-nya ya Pak ya. Jangan sama upline naik panggung bareng gitu. Ini upline ngikut-ngikut aja. Nggak bisa dibiarkan ini. Ada downline kontak sama upline-nya. Dianya cemburu. Kenapa dia ngubungin upline? Apa salahku? Apa dosaku? Kau buat diriku begini. Gak usah cemburu. Ini upline. Ini Anda nih. Upline-mu sering bergaul sama di bawah nih. Anda cemburu gitu. Harusnya enggak. Harusnya Anda suka-suka aja. Satu kaki dipegang upline. Anda ngelebar. Jangan ngabisin energi. Aduh, salahku apa nih? Bagaimana nih? Aduh nanti, aduh upline-ku itu, aduh playboy. Mati nih, macem-macem udah pikirannya. Udah biarin. Seneng. Iya kan? Karena downline Anda itu bagian dari bisnisnya upline. Anda nggak bisa larang loh upline untuk turun ke bawah. Nggak bisa. Nggak boleh. Anda adalah bagian dari bisnis upline. Downline Anda adalah bagian dari bisnis upline. Makanya bagi para upline, nggak usah ragu-ragu nyungsep ke bawah. Nyungsep aja, itu bisnismu kok. Jangan aduh nggak enak nih. Soalnya downline saya koleris banget sih Pak. Nanti berantem lagi. Nggak apa-apa berantem. Paling rumah sakit doang. ICU doang kan. Belum pernah ngerasain ICU kan? Pak Ruli udah pernah ngerasain ICU. Hampir mati pula.
Anda coba tanya sama Pak Ruli bagaimana caranya hampir mati. Kalau ininya tidak berkembang, tidak akan jadi apa-apa. Nah ini langkahnya kan. Kita baca bareng-bareng boleh? Ya. Kita baca dari 7 langkah. 1, impian dan sikap. Gitu ya. Saya baca 7 langkahnya dulu, nanti Anda baca ini. Yang 7 langkah ini ya. 7 langkah. 1. Pakai produk. 3. 4. 7. Ada yang aneh bahasanya. Misalnya 1, diskontraksi. Apa ya diskontraksi ya? Gagal kontraksi. Tidak jelas. Nggak apa-apa. Kalau Diamond yang ngomong tetap ditepokin Pak. Ditepokin lah. Tuh kan. Siapa bilang? Orang Alibaba, yang pemilik Alibaba itu siapa namanya? Jack Ma. Jack Ma ngomong gini, kalau anda belum sukses, mau motivasi sehebat apapun, orang dengernya kayak kentut Pak. Mau Anda tulis di Facebook motivasi seperti apapun, kalau Anda belum sukses, orang pas buka Facebook Anda langsung tutup hidung. Tapi mau Anda sudah sukses, kentut Anda kayak motivasi Pak. Orang salah aja kita ditepokin tangan kok. Coba kalau Anda salah Pak. Orang belum sukses kok. Makanya jangan terlalu banyak motivasi lah. Action lah dulu. Action lah. Nanti kalau Anda udah sukses, udah terima luxury, udah kemana-mana. Anda mau bikin apapun Pak. Anda mau bikin channel Anda sendiri, halo gitu, mau ke kamar mandi nih. Ikutin saya, lanjut terus ya. Kamar mandi sambil mandi. Bapak Ibu sekalian pergunakan, ini sabun saya bagus. Nggak orang nonton Pak. Kalau Anda nggak sukses, orang menonton apa Pak? Orang langsung bilang ini video porno ini. Makanya sukses dulu. Sukses dulu Pak. Dan untuk sukses ada harga yang harus dibayar. Impian dan sikap, semua punya. Yang kedua, pakai produk, pasti Pak. Harus. Kewajiban kita. Wong kita pemilik bisnis kok. Yang ketiga, buat daftar nama. Ada orang daftar namanya cuma di handphone. Makanya hadir di NDT, jadi Anda bisa tahu bagaimana caranya memilah-milah daftar nama. Bukan cuma sekali NDT. Bukan cuma sekali NDT. Sukses itu adalah pelajaran yang diulang-ulang, 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 diulang-ulang. Yang berikutnya bikin janji temu. Yang keempat presentasi. Bagaimana caranya presentasi yang baik. Bukan cuma kita jual produk aja, nawarin masker spirulina doang. Bukan, tapi bagaimana kita presentasi untuk nawarin bisnis juga ke orang. Anda mau jualan online, Anda mau jualan offline, Anda mau totok aura wajah, Anda mau pakai kuantum, Anda mau pakai aku live, sah, bebas. Karena itu pintu masuk. Itu pintu masuk untuk mereka lebih mengenal bisnis ini. Bebas. Tapi setelah Anda masuk ke bisnis ini, ada aturan yang harus ditegakkan. Aturannya apa? 7 langkah, 7 kebiasaan, sama 3 prinsip dasar. Bebas, Anda mau pakai apapun Pak. Apalagi sekarang online itu cocok sekali untuk di kalangan milenial. Orang kalau bilang bisnis online, orang langsung, oh iya ini bisnis bisa dijalankan secara online. Boleh, tapi setelah itu jangan di situ terus. Masuk ke bisnisnya. Masuk ke bisnis, butuh apa Pak? Butuh sistem. Ini Anda nggak bisa ganggu gugat sistemnya, masalahnya, ya. Nah, bisnis ini dibangun dari pertemuan ke pertemuan, Pak. Nah ini, Anda lihat nih, saya mau liatin pertemuannya ya. Ini Pak Rizky tuh, lihat tuh, ya. Direktur ya.
Jadi yang di atas ini direktur nih, ini Panaga nih. Ini lagi home meeting di tiker. Home meeting, cuman berapa orang, ibu-ibu, entah mereka dengerin Panaga atau enggak, saya nggak tahu. Nah ini ada bapak-bapak nih, tolak pinggang nih, entah Pak Rizky ngomong apa, dia nggak ngerti gitu, untuk sambil ngantuk gitu. Tapi karena kebiasaan ya, kebiasaan gatal, mulut mereka gatal kalau nggak home meeting. Makanya direktur, betul nggak? Nah sekarang Anda bintang 6, bintang 7 aja udah berhenti home meeting. Coba, OP aja jarang-jarang. Bagaimana Anda bisa sukses Pak? Kalau, ini contoh kasus ya, Anda konsultasikan ke upline-upline Anda. Misalnya hari Minggu ada pertemuan, oke? Hari Minggu ada OP. Dan di minggu yang sama, di jam yang sama, Anda harus briefing di kampus organisasi Anda. Rapat, meeting. Rapat kegiatan 17 Agustus. Anda bilang, bisnis ini untuk mamah Anda naik haji. Anda bilang, bisnis ini untuk ngebeliin rumah untuk orang tua Anda. Anda bilang, bisnis ini untuk menaikkan harga diri keluarga. Tapi Anda lebih memilih untuk ikut organisasi di kampus ketimbang ikut OP. Sekarang coba Anda bayangkan nih, ada dua nih. Bisnis ini untuk Anda, orang tua Anda naik haji. Oke? Beliin rumah, naikin harga diri keluarga, bahkan kalau Anda cerita impian di Vias kayak begini, Anda peluk upline Anda. Oh Pak, keluarga saya miskin Pak. Di kampus, Anda cuman bukan ketua pula, cuman seksi bantu-bantu. Seksi bantu-bantu, Anda bilang, ini demi kepentingan kampus. Kalau kuliah harus ya, harus. Saya nggak bahas mengenai kuliah, saya bahas ekstra kurikulernya. Banyak orang yang masih menyepelekan yang namanya pertemuan. Anda menyepelekan pertemuan sama aja Anda tidak fokus dengan impian Anda. Tapi nanti saya akan dijauhi teman-teman. Teman-temanmu aja yang bodoh Pak. Mau jauhin orang sukses kok. Bener gak? Orang bakal sukses masa mau dijauhin? Sekarang mereka jauh. Nanti kalau Anda udah naik Mercy Pak. Anda udah naik Mercy di lampu merah. Teman-teman Anda itu naik motor. Ingat gak? Gitu. Anda dari mobil. Siapa lu? Banyak orang bilang nanti Pak. Banyak nih nanti yang bilang pada saat Anda gagal. Pada saat Anda seperti ini. Banyak sekali yang jauhin Anda. Anda sukses. Banyak sekali yang ngomong, Pak, tahu nggak? Kita itu teman satu kuliah loh. Banyak ada yang bilang, wih sombong, sukses nggak ngomong-ngomong, gitu. Saya bilang, kontribusi lu di hidup gue apa? Nggak ada sama sekali. Gue waktu miskin lu nggak ada. Sekarang pas gue sukses lu ngaku-ngaku. Banyak loh nanti yang seperti itu, bener. Ketawa di belakang lebih asoy daripada ketawa di depan. Jadi Anda diam aja dulu, sakit-sakit aja dulu, nanti Anda ketawa di depan. Anda datang ke semua prospek Anda yang menolak, Anda ketawa dari Mercy Anda. Walaupun dibilang gila Pak, nggak apa-apa. Ini saya lagi ngajarin totok aura, saya jago loh totok. Saya hebat totok, satu tangan pun saya bisa Pak. Balik bisa semua, mau pakai style apa bisa. Caranya notok, kalau orang pas ditotok terus kita tanya kan sambil tanya-tanya itu ya. Kalau di grup saya memang ratu-ratu totok ini banyak banget gitu. Tanya-tanya gitu, Bapak Ibu sudah tahu Tiansi? Oh Tiansi, iya produknya bagus kok. Oh iya Bu, lembut. Oh iya Bu, memang produknya bagus. Kalau umpamanya dia jawab, udah tahu Tiansi Bu? Oh, yang MLM penipu itu. Penipu dari mana Bu?
Langsung Pak nyeser di mulutnya. Pak. Sama kalau pakai Aku Live. Kalau yang negatif naikin stromnya Pak. Level paling tinggi. Terus pegang tangannya kencang-kencang. Jadi bilang titik mana Pak yang sakit? Oh di sini tadi yang sakit. Oke Pak siap Pak ya. 1, 2. Pokoknya sampai dia masuk ICU. Ini pertemuan ya. Disiplin is the bridge between goals and accomplishments. Ada yang bisa artikan? Disiplin itu adalah jembatan antara goals dan prestasi. Disiplin, mau Anda sejalan apapun kalau Anda nggak disiplin percuma. Anda harus disiplin dulu. Nggak boleh nggak disiplin. Disiplin ini penting. Penting sekali. Atur jadwalnya rapi-rapi. Yang banyak nggak disiplin ini adalah orang-orang yang sanguin. Orang-orang sanguin itu Pak kalau Anda baca di karakter kepemimpinan, itu yang kamarnya paling berantakan. Sempak di mana-mana. Sanguin ini, waduh Pak, dia ngomong OTW up. Anda harus perjelas lagi OTW-nya dari mana ke mana. Karena dari kamar mandi ke kamar itu masih OTW. Nah kayak gitu. Gak disiplin, pokoknya semangat, sikat, tanpa strategi. Seperti tadi saya bilang, ribuan strategi Anda gak akan ada gunanya tanpa eksekusi. Tapi eksekusi Anda akan jadi mimpi buruk tanpa strategi. Strategi ini butuh kedisiplinan. Misalnya, Anda bermain dengan 3 kaki. 1 kaki jam 8. Kaki kedua jam 10, kaki ketiga jam 12. Ini harus disiplin. Kalau nggak disiplin, nggak bisa. Jadi disiplin itu sangat-sangat penting. Very, very important. Yang tadi pertama apa Pak? Impian? Impian ya. Yang kedua adalah direction, arah. Kita udah punya one vision semuanya. Dan yang ketiga adalah disiplin. Dan yang keempat adalah kesetiaan, impian. Kesetiaan ini sangat-sangat penting. Anda bertahan dengan orang yang sama. Anda bertahan dengan tim yang sama. Lalui semuanya sama. Suka, duka. Tidak ada orang yang cocok. Bahkan suami istri aja nggak cocok. Disinilah dibutuh leadership Anda. Anda bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan upline. Bisnis ini tidak dibangun secara superpower sendiri. Tapi bisnis ini dibangun secara tim. Uang tidak akan mengalir ke produk atau jasa yang terbaik. Tapi uang akan mengalir kepada tim dan pemimpin terbaik. Jangan takut gagal, terus menerus Anda terusin kerjaan Anda. Apa yang Anda lakukan sudah benar, selalu konsultasikan kepada upline, konsultasikan, kerjakan, konsultasikan, kerjakan, konsultasi kerjakan, konsultasi kerjakan. Sistem semuanya Anda sikat habis. Sikat habis. 1-2 tahun ke depan mungkin ada yang di pojok sana, saya nggak tahu. Ada yang di pojok sana, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba vision seminar 6 bulan ke depan impact menjadi seorang majesty. Kita tidak tahu. Anda siap bertarung lagi Pak? Siapa yang pengen jadi God Lion? Aplaus buat Anda semuanya. Aplaus buat Anda diri Anda sendiri. Bapak Ibu sekalian, itu adalah 4 kami bagikan hari ini. Sebentar kita VS ya. Anda undang banyak prospek Anda. Kita rock and roll sebentar. Karena aura VS ini akan ada apabila Andanya yang semangat sebagai distributor inti. Karena Anda semua distributor inti. Ya.
Jadi kita rock and roll, kita enjoy sebentar di VS, dan pastikan VS ini Anda masih Impact Royal. Tapi VS depan Anda harus Impact menjadi seorang Crown Ambassador. Sampai ketemu di Royal Weekend, sampai ketemu di Korea Selatan. Sukses buat kita semuanya.